Laras, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Minggu Rogate tanggal 22 Mei 2022. Tema bertekun dalam doa. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 sampai dengan 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 4.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Markus 11 ayat 24 sampai dengan 25. Begini bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 sampai dengan 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca secara responsoria. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari kita membacanya bersama-sama. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi, yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 29 ayat 1 sampai dengan 2.
diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487, ayat 1 sampai dengan 2, sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar?
Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan tetap semangat. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita di Minggu Rogate ini dari firman-Nya yang tertulis di surat Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ayat ke-18. Saya bacakan untuk kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang menginginkan, yang berdoa agar dia sakit, bukan tidak ada. Tetapi penyakit itu sudah menjadi tetangga tetap kita. Penyakit itu selalu mencari celah masuk ke dalam tubuh kita. Dan tidak jarang penyakit itu sangat menakutkan karena mematikan dan mungkin belum ada obatnya. Sekarang pertanyaannya adalah, bila kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, di dalam gereja sering muncul 2 sikap yang ekstrim. Ada yang melihat penyakit dan penyembuhan itu hanya dari sisi iman saja. Sehingga mereka berpikir untuk menyembuhkan penyakit cukup dengan berdoa saja, cukup dengan beriman saja, dan tidak perlu ke dokter, tidak perlu makan obat. Bahkan pergi ke dokter dan makan obat itu dianggap sebagai tanda kurangnya iman. Tetapi di pihak lain ada sikap yang ekstrim lainnya, sebaliknya. Penyembuhan penyakit menurut mereka hanyalah tugas para medis dan tugas rumah sakit. Kita cukup mendoakan para medis agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Itulah kedua ekstrim itu. Sekarang bagaimanakah sebaiknya? Mari kita belajar dari nats hari ini. Yang pertama di ayat 14 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yang dimaksud dengan sakit di sini bukanlah sakit biasa, tetapi sakit yang sudah cukup berat. Kata Yunani yang dipakai adalah asthene. Sama dengan yang tertulis di Yohanes 5 ayat 5 tentang orang yang sakit 38 tahun itu. Karena itu bukan dia yang datang ke penetua, tetapi penetua yang mendatangi dia. Dan dikatakan penetua itu akan berdoa di atas si sakit. Pray over, bukan bagi si sakit. Ya. Itu menunjukkan bahwa si sakit itu berbaring. Dia tidak bisa duduk karena sakitnya parah. Dan ini diperkuat di ayat 15 lagi dengan dikatakan Tuhan akan membangunkan dia. Kalau bangun tentu dari berbaring, bukan? Itu berarti
bila ada yang sakit seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah memanggil para penetua, majou aka situa. Dan kita harus tahu bahwa ruaslah yang memanggil. Jangan sungkan memanggil mereka karena merasa merepotkan mereka. Jangan. Dan bila mereka tidak diberitahu, bila mereka tidak dipanggil, mereka tidak akan tahu ada ruasnya yang sedang sakit. Tetapi saudaraku, memanggil penetua di sini bukanlah pribadinya si penetua itu, tetapi memanggil si penetua itu sebagai seorang hamba Tuhan. Karena penetua adalah orang yang dipilih dari antara jemaat untuk memimpin, terutama untuk menggembalakan jemaat. Karena itu kalimat ini mensyaratkan, bila kita sakit, libatkanlah Tuhan. Bila kita sakit, libatkanlah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memiliki tubuh kita ini. Tuhanlah yang mencipta tubuh kita ini sehingga Dia tahu tentang tubuh kita ini dari A sampai Z, karena Dia yang mencipta kita. Karena itu libatkanlah Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si penetua tadi? Mari kita baca di ayat 14b dikatakan, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yang pertama dikatakan yang harus dilakukan penetua itu adalah mendoakan. Sebenarnya si sakit itu bisa berdoa sendiri, bukan? Tetapi mengapa harus memanggil penetua? Karena penetua itu dikategorikan sebagai orang yang benar. Seperti bisa kita baca di 1 Timotius 3 ayat 2 hingga ayat 7 dan Titus 1 ayat 6 hingga ayat 9. Sementara di Yohanes 9 ayat 31 dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Tetapi saudaraku, kita juga harus tahu bahwa bukan doa itu yang besar kuasanya. Dan bukanlah doa si penetua itu yang manjur sehingga bisa menyembuhkan, tidak. Yang berkuasa, yang bisa menyembuhkan sakit itu adalah Allah sendiri. Allah yang berkuasa mutlak untuk menyembuhkannya. Doa siapapun tidak bisa memaksa Allah untuk melakukannya. Tetapi orang benar akan berdoa dengan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan mengakui kehendak Tuhanlah yang berlaku. Lalu pertanyaannya, apa artinya besar kuasa, sangat besar kuasanya di sini? Apa artinya? Doa dari hati yang benar itu bisa menggetarkan hati Allah. Bukan doa kita yang menguasai, bukan doa kita yang memerintah Allah, tetapi doa kita itu, bila kita adalah orang benar, maka doa kita itu bisa membuat hati Allah bergetar, tergetar dengan doa kita. Sehingga Allah mengubah keputusannya seperti yang terjadi pada Raja Hizkia di 2 Raja-Raja 20 dan juga yang terjadi pada orang Niniwe yang bisa kita baca di Yunus 3 ayat 9 hingga ayat 10. Dengan doa yang menggetarkan hati Allah itulah maka Allah datang memberikan kesembuhan itu. Saudaraku, di ayat 16b dikatakan, doa sangat besar kuasanya. Berarti juga sangat efektif. Tidak banyak tetek bengek, tidak banyak syarat-syaratnya.
Contohnya dikatakan adalah Elia. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi dia adalah orang benar. Dia berdoa melawan keangkuhan raja yang lalim, yaitu Ahab dan Isabel istrinya itu. Dia berdoa agar tidak datang hujan, dan benar kemarau panjang pun terjadi di Israel. Dia hanya berdoa dan Tuhanlah yang mengabulkannya, Tuhanlah yang mewujudkannya. Namun saudaraku ingat, doa bukanlah jimat penangkal. Doa bukanlah simsalabim. Doa bukanlah yang otomatis bekerja secara ajaib. Tidak ada hal yang magis di dalam doa. Lalu pertanyaannya, apakah doa yang dijawab adalah kebetulan? Apakah doa yang dijawab itu adalah kebetulan? Saudaraku, mungkin saja. Mungkin saja. Tetapi itu adalah kenyataan. Karena itulah Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra dalam bukunya Harga yang Harus Dibayar, beliau mengatakan begini. Doa adalah semacam jembatan antara manusia dengan Allah. Doa kita menghubungkan kebetulan-kebetulan dari kuasa Allah dengan kebutuhan kita. Doa menjembatani peristiwa-peristiwa biasa kita yang sehari-hari dengan kasih pemeliharaan Allah. Karena itulah tidak ada orang yang bisa menjelaskan bagaimana doa itu bisa bekerja. Karena semuanya itu adalah pekerjaan Allah yang tidak terselami oleh manusia. Beliau juga mengatakan bahwa bila kita mengetuk pintu melalui doa-doa kita, maka Tuhan membukakan pintu itu. Karena itu, bila kita menginginkan Tuhan memasuki dan melakukan hal ajaib dalam hidup kita, termasuk untuk menyembuhkan penyakit kita, mari berdoalah. Itulah seruan dari Minggu Rogate ini. Berdoalah dengan tak putus-putusnya. Karena Tuhan sendiri di epistel tadi mengajak kita. Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal-hal yang ajaib yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah datang ke pikiran manusia, akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang berseru kepadanya di dalam iman percayanya dan dengan hidup yang benar. Itu yang harus pertama dilakukan oleh si penetua. Yang kedua yang harus dilakukan penetua adalah mengoles dengan minyak dalam nama Tuhan. Ini adalah kebiasaan di zaman Yesus di kalangan orang Yahudi. Mengoles orang sakit dengan minyak zaitun. Ini juga dilakukan oleh murid Yesus kepada orang sakit. Kita baca di Markus 6 ayat 13 dikatakan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yakobus di sini memakai istilah Yunani yang mengandung pengertian medis. Pengolesan minyak mewakili tindakan medis pada saat itu. Kita baca di Lukas 10 ayat 34 dikatakan, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Untuk apa itu? Mari kita baca di ayat berikutnya, di ayat 15 sampai ayat 15b hingga ayat 16. Kita di sana melihat hubungan antara dosa dengan penyakit. Dikatakan, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudaraku, bagian ini ditambahkan karena memang ada penyakit yang diakibatkan oleh dosa, diakibatkan oleh pelanggaran. Seperti misalnya penyakit sampar di tulah kepada Firaun. Juga penyakit kepada Israel karena mereka bersungut-sungut. Dalam penyembuhan kepada orang-orang sakit, Yesus juga sering mengatakan dosamu sudah diampuni. Kepada orang lain dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Karena itu bila itu terjadi, bila ada penyakit karena dosa-dosa kita, itu wajib, si sakit itu wajib mengakui dosa-dosanya. Karena dosa-dosa yang tidak diselesaikan akan terus-menerus menambah penyakit kita. Mari kita baca itu di Mazmur 32. Dalam bahasa Bataknya dikatakan reundo holi-holiku. Tetapi ingat saudaraku, tidak semua penyakit diakibatkan oleh dosa. Itu kita baca di Yohanes 9 ayat 3. Kita lihat juga di kisah Ayub dan lain-lain. Karena itu janganlah kita terlampau cepat mengambil kesimpulan. Apalagi janganlah kita cepat menghakimi orang yang sakit dengan mengatakan itu karena dosa-dosanya. Tidak. Saudaraku, bila demikian, untuk memperoleh kesembuhan, apa yang perlu kita lakukan? Hanya doakah? Atau hanya berobatkah? Atau harus kedua-duanya? Saudara, sekali lagi, sakit penyakit adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Kita selalu berdampingan dengan penyakit. Sama dengan virus corona ini, walaupun nanti sudah menjadi endemi, kita akan tetap hidup berdampingan dengan dia, tidak akan terhindarkan. Untuk itulah kita harus tetap menjaga diri, terutama di masa-masa pandemi atau endemi ini, dengan tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi, terutama dengan munculnya virus yang misterius belakangan ini, virus hepatitis misterius itu. Kita harus semakin ketat, terutama menjaga anak-anak kita menuruti protokol kesehatan. Tetapi saudaraku, bila kita mengalami sakit penyakit, kita memerlukan pemahaman yang alkitabiah tentang bagaimanakah menghadapi sakit penyakit itu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Alkitab tidak pernah melarang kita untuk menggunakan ilmu kedokteran dalam penyembuhan. Kita sangat bersyukur bahwa minyak olesan yang disebut di dalam nas ini sekarang sudah berkembang dengan sangat-sangat pesat, hampir tanpa batas, menjadi sebuah kemampuan pengobatan penyembuhan yang ilmiah yang sangat-sangat bermanfaat. Dan kita sebagai orang percaya mengimaninya sebagai berkat dari Tuhan, sebagai jalan, sebagai obat dari Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Namun ini yang kedua, yang perlu, yang utama harus kita lakukan bila kita sakit adalah libatkan Tuhan melalui doa-doamu. Dengan demikian kita membiarkan Tuhan masuk dalam hidup kita, membiarkan kuasa Tuhan campur tangan, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita melalui caranya yang ajaib, termasuk Tuhan bekerja melalui seluruh proses pengobatan medis yang kita gunakan itu. Tetapi ingat saudaraku, jangan menjadikan doa sebagai pelarian ketika ternyata obat tidak bekerja atau tidak tersedia. Jangan. Tetapi benar-benar libatkan Tuhan
dalam sakit penyakitmu melalui doa-doamu. Dan yang ketiga, ternyata saudaraku, pengaruh doa dalam penyembuhan itu sudah terbukti secara ilmiah. Ada seorang ilmuwan bernama Alexis Carmel berkata begini, doa adalah suatu bentuk energi yang paling kuat yang bisa dihasilkan. Pengaruh doa pada pikiran dan tubuh manusia dapat dibuktikan seperti juga pada rahasia kelenjar-kelenjar tubuh. Hasilnya dapat diukur dalam bentuk peningkatan fisik, peningkatan daya apung, peningkatan kegiatan intelektual yang lebih besar, juga dengan peningkatan stamina moral. Doa yang sungguh-sungguh adalah suatu jalan hidup. Sesungguhnya kehidupan yang paling sejati adalah dengan berdoa. Itu kata ahli Alexis Carmel. Sementara ada seorang ahli bedah di New York pernah menuliskan begini. Di dalam operasi-operasi atau pembedahan-pembedahan, doa ternyata dapat mengurangi ketegangan-ketegangan otot. Doa menurunkan tekanan darah dan mengurangi serangan jantung yang sangat membahayakan ketika pembedahan berlangsung. Dengan doa, pasien itu menjadi tenang, sehingga operasi kemungkinan besar berjalan dengan sukses dan juga proses penyembuhannya. Demikian dikatakan beliau. Dan saya pernah membaca buku Healing Words. Mungkin saudara-saudara juga bisa membacanya, Healing Words, yang ditulis oleh Larry Dossey. Dia melakukan penelitian ilmiah selama 10 tahun tentang penyembuhan melalui doa. Dan beliau menemukan sesungguhnya doa itu mempunyai daya penyembuh. Dia memperlihatkan dalam penelitiannya itu bagaimana doa dapat melengkapi proses pengobatan. Bagaimana doa bisa melengkapi ilmu kedokteran itu, bukan mengecilkan arti ilmu kedokteran, tetapi dia melengkapi ilmu kedokteran itu. Karena itu saudaraku, bila saudara sakit, berdoalah dalam iman kepada Tuhan Yesus yang dapat melakukan segala sesuatu bagimu. Karena darahnya sudah tercurah dan bilur-bilurnya yang akan menyembuhkan kita. Tetapi juga berobatlah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang selalu memberi kami makanan rohani melalui firman-Mu yang sangat mencerahkan. Biarlah kami semuanya menjadi orang yang selalu berdoa di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja, sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Terutama bila kami mengalami sakit, penyakit, biarlah kami tetap melibatkan Tuhan melalui doa-doa kami, dan kami terus berusaha menjaga kesehatan tubuh kami, dan kami menggunakan pengobatan yang Tuhan sediakan sebagai berkat bagi kami. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Tetaplah beri kami iman dan pengharapan yang kuat. Dan biarlah kami hanya mengandalkan Engkau dalam segala keadaan dan kondisi apapun. Sehingga hidup kami bisa tetap tenang dan penuh dengan sukacita. Ya Allah Bapa Gereja, berkatilah gereja-Mu terutama di Indonesia ini. Agar kami semakin mampu membuahkan buah-buah iman kami. Sehingga kehadiran kami umat-Mu di tengah bangsa ini menjadi berkat bagi sekitar dan bagi bangsa ini. Berkati jugalah para pemimpin bangsa kami agar tetap bersehati untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa ini. Jagailah bangsa kami, terutama menjelang tahun-tahun pemilihan, agar tetap solid bersatu, saling menghormati,
aman, dan semakin sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia, Tuhan gunung batu dan perteduhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 249 ayat pertama dan ayat yang kelima. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.